Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, insya Allah semuanya puasa ya. Iya, puasa Pak. Puasa Pak. Ya, langsung dimulai aja. Bentar. Ya, untuk pertemuan yang kelima ini ya sesuai RPS-nya Bapak bahas mengenai manipulasi objek ya. Nah, manipulasi itu apa sih? Ada yang tahu manipulasi? Menutupi Pak. Menutupi. Ada lagi selain menutupi? Apalagi selain menutupi? Memasukkan Pak ya? Kenapa? Memasukkan objek. Oh, memasukkan objek. Ya, seperti itu ya. Intinya membuat gambar dari dua buah gambar atau lebih ya digabungkan jadi satu gambar gitu ya dengan manipulasi atau apa ya tadi benar sih ya merubah gambar tadi kayak memasukkan gambar gitu ya. Nah itu manipulasi objek. Nah, ya. Matiin dulu dong. Itunya apa? Suaranya. Bapaknya suaranya nggak begitu kuat. Ini mau alis ini gambarnya apa lagi nih? Ya. Ini sudah muncul di layar kalian? Sudah Pak. Ya, ini contoh yang pertama Bapak contohkan bagaimana memanipulasi wajah seram ya ceritanya. Ini menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Nah ini kita buka lembar kerjanya terlebih dahulu. Di sini Bapak gunakan A4. Ini landscape ya, posisi lembar kerjanya. Lalu kita import gambarnya di sini sudah Bapak siapkan itu dua gambar, yaitu gambar tengkorak yang pertama ya. Kemudian yang satu lagi nah, ini kita buka lagi satu buah lembar kerja lagi ya. Nah ini jadi ada dua lembar kerja, kita import lagi. Nah untuk yang satu lagi gambarnya Tom Cruise ini, kalau kita import, nah di sini ya jadi ada dua buah gambar, gambar tengkorak dan gambar orang ya, wajah. Ini Bapak contohkan pada wajah. Lalu ini gambar tengkorak ini kita potong jadi separuh. Di sini menggunakan menu select ya, di sini shape tool ya. Nah, jadi muncul seperti ini. Kemudian klik pick tool. Nah, ini kita drag seperti ini. Lalu kita geser sedikit ke dalam. Nah ini ya, kira-kira. Nah ini, nah seperti ini. Kalau sudah, kita kembali lagi ke gambar wajah
Tom Cruise. Nah, diklik gambar foto Tom Cruise-nya ya supaya ada seleksi seperti ini. Nah, ini kita gunakan edit bitmap ya di CorelDRAW X7. Di atas ada pilihan yaitu edit bitmap ya. Nah, kalau kita klik, nah ini kita langsung dibawa ke dalam PhotoPaint ya, Corel PhotoPaint. Nah, PhotoPaint ini mirip kayak Photoshop ya. Jadi di X7 ini ada PhotoPaint. Nah, ini kalau kita klik, kita langsung dibawa ke arahnya ke PhotoPaint. Nah, kemudian selanjutnya kembali lagi ke Corel. Nah, ini gambar tengkorak ini ya. Nah, ini kita kopikan ya. Kita copy, lalu kita kembali lagi ke PhotoPaint tadi. Lalu paste di sini ya. Kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita atur posisinya sesuai dengan bentuk wajah ya. Kita pasin dengan bentuk wajahnya. Kalau nggak pas, kita geser-geser ya sampai pas dengan kondisi wajah. Nah, seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, setelah itu kita ambil eraser tool ya pada Corel PhotoPaint. Eraser tool, penghapus ya, penghapus. Lalu jangan lupa kita setting juga nib shape-nya di sini untuk apa ya, menghapusnya nanti supaya lebih halus. Nah, pilihannya Bapak gunakan yang ini, yang nomor 57. Kemudian kita atur besarnya juga, kalau mau diatur besarnya. Nah, ini. Kemudian kita sapukan pada gambar tengkorak ya, secara perlahan-lahan dan rapi. Seperti ini. Sampai menyatu dengan gambar foto tadi ya, foto Tom Cruise tadi. Nah, seperti ini. Secara perlahan-lahan ya. Nah, ini seperti ini Bapak percepat dikit ya. Nah, ini dihapus yang gambar tidak kita butuhkan kita hapus ya. Nah, itu dihapus kembali. Nah, sampai gambar yang warna putih tadi hilang ya. Kita hapus terus secara perlahan, lalu di bagian sekitar tengkorak ya, seolah-olah gambarnya menyatu dengan wajah ya. Nah, ini kita perkecil dahulu karena ada beberapa gambar yang untuk gambar mata ini ya. Ini size-nya Bapak perkecil. Nah, ini seolah-olah matanya nyatu ini ya. Seperti ini. Nah, secara perlahan, lalu bagian bawah juga. Nah, ini ya. Secara rapi ya. Nah, ini juga bagian dagu ya. Ya. Ini bagian bibir, jangan sampai bibirnya terlihat semua ya, soal aja seperti ini. Nah, ini. Lalu mata yang sebelah sini juga kita hapus. Jadi kita gunakan mata aslinya ya, yang kampus tadi. Nah, ini. Ya, supaya sama dengan gambar mata yang di sebelahnya. Ini secara hati-hati supaya apa ya, dapat gambar yang sempurna ya. Nah, ini. Ya.
Nah, kemudian kita atur kedua objek tadi ya untuk menyamakan warnanya. Di sini klik menu adjust ya, lalu pilih color balance. Color balance-nya ini kita atur supaya warna kedua gambar tadi seolah-olah menyatu gitu ya. Nah, ini ya kita atur besar kecil warnanya, lalu kita preview kalau sudah oke. Nah, ini Bapak gunakan -9 untuk yellow blue-nya. Nah, ini juga Bapak gunakan pengaturan di brightness, contrast, intensity. Nah, ini dari menu adjust ya, di sini lalu pilih objek, lalu pilih combine ya. Nah, ini pilih yang brightness, contrast, intensity-nya seperti ini. Nah, ini juga kita atur. Nah, seperti ini. Ya, sebenarnya kalau pengen lebih menyatu lagi, ya ini ada pengaturan beberapa warna tadi nanti ya. Nah, cuma kalau emang dirasa cukup, ya seperti ini. Nah, ini kalau sudah selesai ya tadi ya, kita gabung ya di gambarnya, supaya dua gambar tadi menyatu ya, dari menu objek, lalu combine tadi digabung ya. Kemudian kita simpan ya, kita simpan, klik icon save aja. Ya, ini mau ditutup silakan ya, atau enggak juga nggak apa-apa ya, foto pen-nya. Kemudian kita kembali lagi ke Corel ya. Tuh ya, untuk gambar yang kedua langsung berubah tadi menyatu dengan gambar tengkoraknya. Jadi seperti ini. Hasil dari penggabungan dua gambar objek tadi. Ya. Nah, itu contoh untuk manipulasi pada wajah ya tadi, seolah wajahnya dibuat seram gitu ya, dari dua buah objek yang digabungkan menjadi satu ya, dengan cara manipulasinya tadi digabungkan lalu dihapus bagian-bagian tertentu yang tidak kita butuhkan, lalu kita atur warnanya supaya sama. Nah, untuk penggabungan tadi kita membutuhkan emang kalian dalam menghapus ya secara perlahan-lahan, karena jangan sampai hapus yang gambar yang memang kita butuhkan gitu ya. Jadi yang nggak butuh yang kita hapus ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Bagaimana? Susah nggak? Gampang kan? Sedikit rumit, Pak. Ya. Nah, itu untuk contoh yang pertama, nanti jadi tugas itu ya. Nah, itu gimana Pak kalau misalnya pengen dibuka lagi Pak grupannya itu Pak? Kenapa? Kenapa, Riza? Biar dibuka lagi grupnya gimana Pak itu Pak? Grup gambarnya itu loh. Biar nggak nyatu lagi. Oh, biar nyatu lagi. Biar nggak nyatu lagi. Oh, kalau udah di objek combine mah ya tadi udah kayak istilahnya jadi ngunci grup, kayak grup gitu. Kalau belum di combine mah bisa. Nanti akhirnya hasilnya nanti di Corelnya itu kalau belum di combine, nanti kalau kita geser ya nggak nyatu gitu. Karena di Photopen tadi udah di combine, di Corelnya pun sama. Begitu kita geser, ya udah geser dua-duanya nyatu. Kalau udah di combine ya, Riza ya. Iya Pak. Nah, kalau belum di combine mah nggak nyatu. Nah, itu ya. Nah, ini contoh yang kedua ya. Bentar Bapak tampilin. Pak, boleh minta videonya nggak buat dipelajari, Pak? Videonya ya. Ya nanti Iya, dikirimin Pak. di classroom ya. Iya, yang kemarin juga cuma PDF-nya doang ya, Pak. Emang gampangan di video apa di modul? Biar bisa ikutin gitu, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Ya nanti videonya ya. Bapak kirimin nanti. Bentar. Bapak buka dulu untuk gambar yang kedua. Nah, ini untuk contoh yang kedua ya.
Ini juga sudah muncul nih di layar. Sudah nampil gambar Sudah, seperti Pak. ini. Oke. Udah, Pak, udah. Nah, ini yang kedua, Bapak contohkan ganti background ya di Corel, yang biasanya dilakukan di Photoshop kita lakukan di Corel ya. Sebenarnya sama aja pakainya Photoshop Bapak ini ya. Nah, seperti ini kita buka lembar kerjanya Bapak masih sama A4, cuman posisinya potret ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil gambar, import ya. Nah, Bapak contohkan gambarnya yang sederhana aja, nah seperti ini. Lalu import, nah, taruh di sini. Nah, ini kita atur sesuaikan dengan lembar kerja aja. Ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau tadi melalui edit bitmap, ya untuk contoh yang kedua ini, nah ini bisa melalui ini ya, application launcher ini ya, launcher ini kita ambil yang pilihannya Photopen, sama aja sih, gitu ya. Ada banyak pilihan di X7 seperti ini. Nah, ini Photopennya dibuka. Pak, kalau di bawah window apa Corel X juga ada nggak Pak fitur itu Pak? Kenapa? Di bawah Corel X7 fitur itu ada nggak Agak Pak? kerasan Nazarudin, kurang jelas. Di bawah Corel X7 fitur itu ada nggak Pak? Tutorialnya yang Fitur, fitur. Fitur, Pak, fiturnya, ininya, fitur. apa softwarenya apa gimana Riza? Iya, fiturnya di bawah itu, di bawah X7. Geresek suaranya. Riza tadi apa masih Nazarudin? Minta apa sih? Nah, maksudnya Nazar itu di bawah dari apa sih? Corel Draw X7 itu ada nggak filter itu Pak di bawah X7 itu maksudnya gitu. Photopen. Photopen itu di bawah. Oh, jadi kalau di X7 udah sepaket kayak tadi itu, kayak ini Bapak kan pakainya X7. Kalau kita nginstalnya Corel yang X7 dia sepaket seperti tadi, yang ada pilihan banyak tadi ya di aplikasi launchernya tadi, ada Photopen, ada nanti untuk kayak gambar apa itu visual apa tadi ya, itu langsung kita nginstal tuh langsung ada semua yang software yang Bapak bagikan di Classroom tuh, nah itu langsung ada ya. Jadi X7 ya, khusus X7 ya. Kalau di bawahnya X7 itu nggak ada. Yang S3, S4 itu nggak ada. Jadi kalau X7 ke atas, Bapak lihat sih ada kalau X7 ke atas gitu ya. Seperti itu ya Riza ya. Apa Nazarudin ya? Iya Pak. Ya. Oke, Iya, Pak. dilanjut kembali. Ya. Nah ini ya. Kita buka Photopen-nya seperti ini. Nah ini lalu kita buka lembar kerja. Kalau tadi kan langsung edit bitmap kan langsung bawa gambarnya. Kalau ini masih lembar kerjanya belum ada. Ya, kita klik menu file, lalu new. Di sini Bapak gunakan sama kertasnya A4, ya, sentimeter satuannya. Nah, untuk backgroundnya, karena Bapak pengen menghilangkan background di sini, makanya pilihannya background colornya yang tanda X ini, maksudnya no color ya. Nah, jadi istilahnya kalau di gambar itu namanya gambar transparan atau PNG. Nah, jadinya seperti ini lembar kerjanya ya kalau di Photoshop. Nah, gambar kotak-kotak ini. Nah, ini tandanya transparan ya. Nah, untuk gambar yang kita edit ini, nah, kita copy aja, lalu paste di Photopen. Ya. Soalnya kalau kita ngerjainnya pakai aplikasi Photoshop gitu ya, nanti hasilnya di Corelnya nggak berubah. Makanya ini bawaan yang langsung sepaket dengan Corelnya, Photopen ini. Nah, ini seperti ini. Lalu kita perbesar.
ya supaya mempermudah aja ya editnya. Nah, kita pengen menghilangkan background warna putihnya itu ya di sini. Lalu kita pilih Magic Tool ya, sama ini seperti di Photoshop ya. Magic One Mesh kalau di sini tulisannya. Nah, ini untuk sihir ya, istilahnya sihir ajaib. Kalau kita klik ke background putihnya, ya, dia langsung terseleksi seperti ini ya. Jadi bagian di luar foto ini terseleksi. Lalu kita kalau di Corel tekan tombol Ctrl plus X ya di keyboard, nanti hilang semua. Kalau di Photoshop itu kan tekan delete lalu Ctrl D, tapi kalau di Corel tinggal Ctrl X aja. Lalu hapus juga bagian-bagian yang nggak perlu ya. Nah, seperti ini yang di tangan ya, biar nggak kelihatan palsunya gitu ya. Jadi yang nggak butuh kita hapus semua ya. Ini ya, kita hilangkan semua gambar yang tidak diinginkan ya, seperti ini. Nah, ini jadi gambar ini sudah hanya berupa gambar wajah orangnya aja, jadi tanpa background gitu ya. Nah, ini gambar ini kita hapus dulu, lalu kita ambil ya, import gambar backgroundnya ya. Nah, ini Bapak pakai gambar background ini. Nah, ini kita perbesar sesuai lembar kerja di Corelnya ya, seperti ini tadi A4. Nah, ini seperti ini. Kita atur besar kecilnya. Nah, ini ya. Lalu hasil dari edit di Photopen-nya tinggal kita copy aja. Nah, ini dimasukkan ke sini. Ini juga salah satunya untuk memfasilitasi kalau yang nggak punya Photoshop misalkannya, atau tanpa membuka Photoshop ya, bisa melalui Corel. Tapi ini yang versinya X7 ke atas ya. Kalau X4 yang lainnya bawahnya nggak bisa. Nah, itu ya, jadi hasilnya seolah-olah kita berada di tempat lain ya. Nah, itu ya, bisa kan ya, gampang, nggak sulit kan? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Dari dua contoh yang Bapak tampilkan tadi ya, mengenai manipulasi objek itu, nah itu gambar-gambarnya. Yang pertama tadi dari gambar tengkorak, lalu yang kedua dari ganti background. Nah, itu semuanya untuk manipulasinya, mempermudahnya kita menggunakan bantuan Photopen yang ada di X7 ya. Kalau bahasa ininya mah aplikasi Photoshop. Nah, cuman di Corel ini disediakan yaitu Photopen. Dia langsung terlink di Corelnya gitu ya. Jadi langsung hasilnya biasanya berubah di Corelnya langsung, kayak tadi yang contoh untuk yang edit bitmap yang wajah seram tadi ya, dia langsung berubah di Corelnya. Nah, itu ya, nanti kalian bisa coba sendiri ya, yang sudah Bapak praktekkan tadi, yang Bapak jelaskan tadi, nanti kalian bisa coba gitu ya. Gak sulit kan? Gimana? Enggak Pak, enggak sulit. Ya, gak ada yang ditanyakan ya. Nanti kalau videonya nanti Bapak, insya Allah Bapak share di Classroom ya. Nanti kalau pengen videonya. Tuh. Iya Pak. Atau nanti Bapak share aja ke link YouTube deh setelah ini. Biar YouTube Bapaknya berjalan. Ya Pak, ya Pak. Ya, untuk tugasnya gampang ya. Tugasnya yang tadi merubah wajah seram. Jadi muka kalian separuh tengkorak, separuh muka kalian. Paham ya? Paham Pak. Ya mungkin itu saja ya. Bapak nggak lama-lama nih untuk materinya. Karena kalau daring kan yang praktek Bapak doang ya. Kalau luring kan Iya. kalian juga. Jelas ya? Nanti dicoba ya. Tugasnya sampai pertemuan ke-7 ya. 2 minggu berarti ya.
Tugasnya Oke, pertemuan siap. 7 terakhir nanti dikumpulkan ke classroom ya. Itu sudah ada tempatnya di classroom nanti untuk ngumpulin tugas. Jangan lupa dikerjakan. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan sebelum diakhiri. Kayaknya nggak ada deh Pak, cukup. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya sebelumnya yang sudah hadir hari ini. Ya, silakan nanti berkarya di desain grafisnya. Ya, silakan mendesain lebih bagus lagi dari Bapak. Ya, kalau pengen lain, misalnya bukan yang tengkorak, misalkan yang pemandangan, silakan ya. Tapi nanti Bapak kan ngumpulinnya dua ya, ada yang Corel, ada yang bentuknya JPG. Kalau bentuknya JPG, takutnya bukan di aplikasi Corel buatnya, paham nggak? Ya, jadi Ya, ada Pak. yang bentuk format CDR, yang satu lagi format JPG gitu ya. Nah itu ya, paham ya, bisa dipahami ya. Bisa Pak. Oke, kalau bisa Bapak akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Ini nggak apa-apa ya, Bapak nggak lama-lama materinya Iya Pak. ya. Nggak apa-apa. Nanti Sangat. silakan dipraktekkan, dipelajari. Mungkin itu saja, Bapak tutup. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen di classroom ya. Oke, siap Pak. Hai, jika kalian ingin melihat video lainnya, jangan lupa like and subscribe di channel YouTube aku, ya guys, di sini, di sini, dan juga follow me di bawah ini, follow me, oke, dadah.